Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas tentang jenis atau konten yang sekarang lagi ngetrend di Instagram. Nah, ini sangat berfungsi bagi teman-teman yang ingin concern atau fokus berjualan di Instagram dan meningkatkan penjualan dari sana. So, ditonton sampai selesai ya. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun inspirasi seputar bisnis yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis teman-teman. So, jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Ngomongin soal Instagram ini kan sebuah media sosial ya, yang dimana sebetulnya kalau kita mengelola sebuah media sosial itu basisnya adalah konten. Jika teman-teman ingin berjualan lewat Instagram, tentu saja teman-teman tidak terlepas yang namanya dengan strategi konten. Jika teman-teman isinya atau menggunakan Instagram postingannya hanya jualan terus-menerus, saya pastikan hasil yang teman-teman dapatkan dari berjualan di Instagram itu akan tidak lebih banyak dibandingkan teman-teman itu mengelola konten dengan benar. Bahkan sebuah akun yang dia hanya berjualan, hanya mengepost produk, kasih harga, kasih deskripsinya, itu tidak lebih bagus hasilnya dibandingkan teman-teman yang lain yang dia mengelola strategi kontennya dengan benar. Nah, saya cuma mau bilang sebetulnya mengelola Instagram ini butuh strategi. Nah, teman-teman harus menghadirkan itu di akun Instagram teman-teman. Ngomongin soal konten di Instagram, saat ini kecenderungannya ada sebuah tren yang sekarang memang lagi naik nih. Jika teman-teman memanfaatkan atau mengelola Instagram teman-teman itu berdasarkan konten yang sekarang ada, saya jamin jualan teman-teman di Instagram itu akan lebih berkembang. Nah, tren konten seperti apa yang sedang berkembang saat ini di Instagram? Saya mencatat ada beberapa jenis konten yang saat ini sedang ngetrend di Instagram, dan ini saya riset itu ternyata memberikan dampak pertumbuhan kepada akunnya dia. Secara akun followernya jadi naik, engagementnya jadi bagus, dan secara jualan orang jauh lebih percaya untuk membeli produknya dibandingkan dengan akun-akun yang hanya setiap hari jualan. Jenis konten yang pertama yang sedang ngetrend adalah di Instagram itu microblogging. Nah, teman-teman sebetulnya untuk ngeblog itu tidak harus di blog atau website teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan yang namanya media sosial bernama Instagram itu juga dengan pola ngeblog. Namun memang yang namanya Instagram ini kan dia tidak sebanyak kapasitas ininya ya, kapasitas tulisannya itu tidak sebanyak dengan blog. Maka dari itu sebutannya adalah microblogging. Nah, di Instagram ini kita bisa gunakan untuk membuat konten-konten berjenis microblogging. Dan jika teman-teman itu mengamati akun-akun yang mengerjakan atau menghadirkan konten-konten bertipe microblogging ini, itu interaksinya cukup bagus, cukup membuat orang jadi pada akhirnya si Instagram itu kan suka, algoritmanya suka jika ada konten yang dia interaksinya bagus, jam konsumsinya juga tinggi, maka si Instagram akan memboost, merekomendasikan kepada audien-audien yang lain. Nah, akun-akun yang memanfaatkan jenis konten microblogging ini mendapatkan peluang atau mendapatkan kebermanfaatan dari algoritma si Instagram. Untuk menghadirkan konten berjenis microblogging di Instagram, setidaknya teman-teman mempunyai 3 tempat atau 3 fitur di sana. Yang pertama adalah story. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan konten-konten microblogging itu di story. Terus yang kedua, teman-teman itu bisa memanfaatkan di postingan, tetapi bentuk postingannya bukan foto tunggal. Dia lebih ke carousel atau itulah postingan yang bisa teman-teman swipe jika teman-teman sering stalking di Instagram. Terus juga teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya caption. Nah, isilah story postingan berupa carousel dan caption itu dengan tulisan ataupun konten-konten yang berjenis microblogging yang agak panjang sedikit. Tren yang kedua, teman-teman tidak hanya sekedar menghadirkan microblogging di sana, tidak hanya sekedar menghadirkan tulisan di sana, tetapi juga teman-teman harus menghadirkan yang namanya kebermanfaatan, nilai. Ya, konten-konten yang dia mempunyai nilai kebermanfaatan kecenderungannya akan lebih disukai audien dibandingkan teman-teman mempost atau mengupload konten-konten yang saya bilang
nggak berfaedah gitu ya. Saya mau bilang seperti ini, hadirkan konten yang berfaedah lah seperti itu, bermanfaat bagi audiens. Nah, ketika teman-teman mampu menghadirkan konten-konten yang bermanfaat kepada audiens, itu secara tidak langsung sebetulnya teman-teman itu sedang membangun kepercayaan dari audiens teman-teman ke akun teman-teman. Nah, jika audiens itu sudah percaya ke teman-teman, maka saya jamin dia akan cenderung lebih mudah memutuskan untuk membeli produk kita dibandingkan dengan akun-akun yang tidak pernah menghadirkan kebermanfaatan kepada audiensnya. Untuk itu ambil kesempatan teman-teman, hadirkan kebermanfaatan akun teman-teman kepada audiens yang teman-teman sasar. Jenis konten yang ketiga adalah berupa video. Nah, ini video, jenis konten berupa video ini lagi ya tidak shifting ya. YouTube tetap menjadi salah satu yang paling gede, tetapi memang Instagram dengan memperkaya fitur-fiturnya, salah satunya adalah fitur video. Nah, ini memberikan kesempatan kepada para kreator untuk juga memanfaatkan si Instagram ini untuk berkarya. Bagi para pebisnis, ini menjadikan peluang bagi mereka untuk menghadirkan konten-konten yang memang bermanfaat, punya value berupa video. Dan memang jika teman-teman amati konten berjenis video, apapun platformnya ya, saya bilang mau dia YouTube, mau dia TikTok ataupun Instagram, itu kecenderungannya digemari. Maka dari itu teman-teman bisa mengoptimalkan si fitur video yang ada di Instagram. Nah, tren yang terakhir, jenis konten yang lagi ngetren di Instagram itu adalah konten-konten yang unik. Maksudnya yang unik gimana, Mas? Konten yang unik adalah konten yang memang dia fokus menggarap niche tertentu. Dia fokus menggarap isu atau topik tertentu dan dia ulas secara berkala. Topiknya beruntun dari A sampai Z. Dia menghadirkan konten-konten hanya dalam satu koridor niche tersebut. Nah, itu kecenderungannya akan membangun yang namanya branding dari akun itu sendiri. Misalnya, kalau teman-teman itu punya produk yang namanya batik, teman-teman bisa menghadirkan konten-konten all about batik. Mulai dari bagaimana cara mendesainnya, bagaimana cara ngasih malam, gimana cara nyelup dan sebagainya. Nah, konten-konten ini nantinya akan memiliki yang namanya audiens sendiri, akan memiliki yang namanya pengikut sendiri. Dan ketika mereka sudah mengikuti, basisnya adalah konten yang seperti itu, dia akan lebih loyal dibandingkan teman-teman tidak menghadirkan konten seperti itu sama sekali. So, jika teman-teman ingin membangun yang namanya akun Instagram, hadirkan yang namanya konten yang unik, konten yang fokus mengambil niche tertentu, konten yang fokus dia menggarap topik tertentu. Saya jamin 2 bulan, 6 bulan akun Instagram teman-teman itu akan lebih berkembang dibandingkan akun yang nggak mengerjakan itu. Nah, itu teman-teman tren jenis konten yang sekarang berjibun, sekarang lebih banyak digunakan para kreator ataupun para pelaku usaha yang mulai sadar untuk menghadirkan kebermanfaatan akunnya kepada audiens itu di Instagram. Nah, jika teman-teman ingin berhasil dalam strategi pemasaran atau marketing di Instagram, manfaatkan kesempatan atau optimalkan 4 jenis konten yang sedang ngetren tadi. Insya Allah, saya jamin akun teman-teman itu akan berkembang secara bertahap. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini tentang tren konten di Instagram itu memberikan manfaat kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, jangan lupa tombol subscribe-nya di sini. Dukung channel ini untuk terus berkembang, memberikan kebermanfaatan, memberikan edukasi tentang bisnis kepada lebih banyak lagi orang di Indonesia tentu saja. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.